Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Adi Hadi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tata letak ya, atau layout ya. Nah, tata letak ini tidak bisa juga disepelekan dalam operasional suatu perusahaan karena dapat mempengaruhi beberapa hal, antara lain keselamatan ya, tenaga kerja ketika melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah efektif dan efisiensi dari proses produksi. Minggu yang lalu materi kita mengenai strategi proses ya. Nah, ini berhubungan erat dengan tata letak ya, karena kalau tata letaknya tidak baik, maka akan mempengaruhi mempengaruhi operasional atau mempengaruhi strategi proses mencapai tujuannya. Nah, layout ya, layout secara secara umum ya didefinisikan sebagai susunan tata letak fasilitas produksi ya. Jadi itu merupakan definisi yang sederhana daripada layout ya. Kemudian layout ini seperti yang saya kemukakan tadi di pendahuluan, bahwa layout dapat mempengaruhi kinerja ya, dapat mempengaruhi kinerja operasional. Dalam hal ini secara khusus produktivitas perusahaan itu akan meningkat ya, jika penataan fasilitas produksi itu dilakukan atau direncanakan dan dilakukan dengan baik ya. Kemudian jika tata letak ini dapat diatur dengan baik, maka penggunaan peralatan dan pengoptimalan kinerja tenaga kerja di dalamnya akan meningkat ya. Kemudian aliran material dan proses. Nah, ini yang minggu lalu kita sudah bahas ya, strategi proses. Jadi layout mendukung aliran material dan proses produksi. Kemudian dapat meningkatkan moral ya dan keamanan kerja, ya, meningkatkan motivasi dan mereka merasa aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian jika layout ini dilakukan dengan baik, maka aliran informasi dan tenaga kerja ya yang terlibat di dalamnya ini bisa dioptimalkan. Nah, itu beberapa poin-poin penting mengenai dasar-dasar layout ya. Kemudian kita ke jenis layout ya. Jenis layout ada yang namanya fixed position layout ya. Kemudian ada process oriented layout, ada office layout, ada retail service layout, dan ada warehouse layout ya. Jadi ini segelintir atau sekian jenis ya dari layout di perusahaan. Nah, kita ke fixed position layout ya. Kita ke fixed position layout atau layout posisi tetap. Nah, layout posisi tetap ini biasanya dikhususkan untuk suatu project ya. Misalnya project pembangunan jembatan, tidak mungkin jembatannya bisa dipindah-pindahkan ya, sesuai dengan keinginan manajer proyeknya. Tentunya pekerjaan jembatan tersebut akan ditetapkan di suatu tempat ya, kemudian komponen atau material-material akan didatangkan dari
dari berbagai sumber ke tempat proyek tersebut ya. Jadi tidak bergerak tidak bergerak operasionalnya, hanya berfokus di sekitar proyek tersebut ya, atau jembatan tersebut yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian permasalahannya atau problemnya di sini adalah pemindahan material dalam tempat dan area itu cukup terbatas ya di sekitar proyek. Jadi misalnya kalau jembatan, tentu materialnya harus ditempatkan di suatu area tertentu ya yang memiliki keterbatasan. Kemudian saya sudah contohkan, contohnya layout posisi tetap adalah pembangunan gedung, jembatan. Kalau di kampus kita saat ini di belakang kampus yaitu huntap ya. Jadi huntap itu masuk dalam kategori layout posisi tetap ya. Karena huntapnya tidak mungkin dipindah-pindahkan ya. Jadi satu persatu dikerjakan hingga semua unit dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita ke penyusunan ya. Penyusunan fix proses layout ya. Problem utamanya adalah adanya keterbatasan tempat. Kedua, perbedaan material yang diperlukan pada tahap proses yang ada. Kemudian, volume material ini sifatnya dinamis. Nah, setiap industri menggunakan cara yang berbeda ya, karena karakternya yang berbeda, mungkin karena pengetahuan manajernya juga berbeda. Jadi setiap industri menggunakan cara yang berbeda ya. Kemudian kita ke layout proses atau proses layout ya. Nah, layout untuk proses dengan volume rendah dan varian tinggi ya. Jadi problemnya di sini adalah mengelola berbagai aliran material untuk masing-masing produk. Ya, jadi ada permasalahan di sini. Produk yang biasanya masuk dalam kategori proses ini biasanya variannya itu tinggi ya. Kemudian volumenya rendah, sementara masing-masing produk tersebut ya memiliki material yang berbeda-beda. Jadi ini yang merupakan suatu permasalahan ya, suatu permasalahan dalam layout proses. Nah, misalnya restoran besar ya, kemudian mebel sederhana ya. Ini biasanya permintaan itu atau ordernya itu rendah atau volume yang diminta itu rendah, tetapi varian atau jenisnya itu cukup banyak ya. Jadi problemnya di sini adalah kesulitan dalam mengatur aliran material. Nah, bagaimana menyusun layout proses ini? Ya, dasarnya adalah adanya fokus ke kesamaan proses. Jadi harus diperhatikan yang mana proses-proses yang sama ya. Kemudian harus diperhatikan aliran bahan dalam material. Kemudian perlu penanganan material yang cermat. Jangan sampai material yang didatangkan ini hanya disimpan begitu saja sehingga nanti busuk atau rusak atau cacat sehingga tidak bisa nanti selanjutnya diproses seperti itu. Jadi perlu penanganan material yang baik. Kemudian peralatan yang digunakan pada layout proses itu sifatnya umum ya. Nah, kemudian layout proses ini memiliki kelebihan. Di antaranya adalah fleksibilitas. Itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya adalah rute proses ini kadang-kadang berubah karena tadi ada varian yang berbeda-beda. Tentu ada rute atau jalur ya pembuatan produknya juga berbeda karena varian berbeda. Tentunya aliran materialnya juga harus disusun dengan yang berbeda, jangan sampai bercampur yang nanti bisa menyebabkan produk itu menjadi cacat ya atau rusak.
Kemudian kita ke layout selanjutnya, yaitu layout kantor. Layout kantor ini yang mana diperuntukkan untuk perkantoran, ya, perkantoran. Nah, problem utamanya adalah bagaimana menempatkan karyawan agar komunikasi atau kontak di antara karyawan satu dengan karyawan lainnya itu cukup baik, ya, atau dimudahkan, khususnya bagi usaha yang membutuhkan tenaga kerjanya itu memiliki tingkat kerjasama yang tinggi, sehingga kalau dituntut kerjasama yang tinggi atau teamwork begitu, maka komunikasinya juga tinggi frekuensinya, sehingga suatu perusahaan itu harus mengatur sedemikian rupa agar tenaga kerja ini tidak harus berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, ya, cukup lama, sehingga atau bolak-balik nanti dalam berkomunikasi atau mungkin mengajukan sesuatu hal untuk didiskusikan. Nah, ini proses bolak-balik seperti ini akan menyebabkan kelelahan. Kalau kelelahan terjadi, maka produktivitas mereka juga akan terpengaruh, motivasi mereka juga akan menurun, dan seterusnya. Jadi pemimpin kantor atau pemimpin perusahaan mengatur layout kantornya harus setepat-tepatnya agar memudahkan karyawannya dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, bekerja sama, dan seterusnya. Ya, jadi masalah contohnya ini, ya, mungkin adik-adik sudah pernah memasuki suatu kantor, misalnya kantor bank misalnya, ya, atau di bank itu kelihatan sekali penyusunan layoutnya diatur dengan baik, di mana posisi customer service, di mana posisi tellernya, di mana posisi tempat pengunjung atau konsumen itu menunggu, ya. Jadi mereka atur sedemikian rupa agar memudahkan koordinasi, memudahkan pekerjaan mereka, sehingga ada kenyamanan di situ tercipta. Kemudian penyusunan layout kantor ini atau office layout ini perlu memperhatikan aliran informasi, ya. Perlu diperhatikan dalam penyusunan layout kantor. Kemudian hal lainnya adalah efisiensi penggunaan ruangan, ya. Jadi perlu juga diperhatikan hal ini. Kemudian bagaimana ruang gerak daripada karyawan dan konsumen, ergonominya, ya. Kemudian tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap kantor itu dapat mempunyai intensitas informasi yang berbeda-beda, ya. Tidak sama, ya, tidak sama intensitas informasinya atau aliran informasinya dari satu kantor dengan kantor yang lain itu berbeda, ya, tidak sama aliran informasinya. Ada aliran informasinya tinggi, ada aliran informasinya sedang, dan ada aliran informasinya itu rendah. Nah, kalau kita di fakultas misalnya, ya, aliran informasinya itu cukup tinggi menjelang final test, ya, dari sisi aliran informasi dari mahasiswa ke pengelola UPT misalnya. Begitu juga UPT ini mengalirkan informasi ke Wadik 1 ke dekan ke UPT pusat, dan seterusnya. Jadi itu aliran informasinya musiman, ya. Hanya maksud saya pada waktu-waktu tertentu di fakultas kita itu intensitas informasinya cukup tinggi. Dan juga ketika memasuki semester awal, ya, atau awal semester ini kadang-kadang cukup intens, ya, informasi yang
mengalir ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, seperti itu. Atau reverse informationnya itu cukup tinggi pada saat-saat tertentu. Itu contoh yang bisa saya berikan di konteks fakultas kita. Nah, pada layar ini Anda bisa lihat ada semacam bagan ya, untuk menghubungkan bagian-bagian dari suatu kantor ya, dalam konteks dalam konteks keterikatan ya, antara ruang satu dengan ruangan-ruangan lainnya. Nah, di sini biasanya digunakan bagan ini ya. Bagan ini mirip dengan, kalau tidak salah, house of quality ya. Nah, jadi ini mirip dengan rumah kualitas ya, yang pernah saya perkenalkan di video yang sebelumnya. Nah, ini mirip ini ya. Misalnya di sini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di sini presiden ya. Presiden direktur itu hubungannya dengan Chief Technology Officer itu harus oke sekali ya. Ya, jadi sini ditulis O ya, pada kotak yang telah ditentukan. Sementara kalau Chief Technology Officer ini dengan Engineers Area ini harus diperlukan ya, absolutely necessary. Ini ada keterangannya di sini sebelah kanan ya. Kemudian Engineers Area dengan bagian sekretaris itu ordinary ya, harus karena mungkin ada koordinasi dalam hal administrasi dan seterusnya. Kemudian sekretari ya, sekretari dengan pintu masuk ya, pintu masuk sangat dibutuhkan, absolutely necessary di sini ya, seterusnya. Nah, ini keterkaitan yang diperlihatkan dalam bagan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Begitu seterusnya. Anda bisa mungkin menganalisa sendiri ya. Nah, ini bisa Anda terapkan nanti ketika Anda misalnya menjadi pimpinan, kemudian ingin mengatur tata letak di suatu kantor atau kantor Anda, bisa Anda gunakan chart ini untuk melihat ya, atau memetakan bagaimana hubungan antar satu ruang dengan ruang lainnya, sehingga informasi dari peta ini Anda bisa berikan ke pembuat desain ruangan untuk mengaturnya, atau mungkin ke bagian arsitek ya, untuk mengatur ruangan-ruangan ini agar tidak terlalu jauh misalnya jaraknya, agar komunikasi yang saya sebutkan di awal video ini, komunikasi antar karyawan bisa lebih dioptimalkan. Nah, kemudian kita ke layout retail ya. Nah, layout retail ini biasanya digunakan untuk perusahaan seperti perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, atau perusahaan retail, perusahaan yang menjual selain bahan makanan sehari-hari, ada di situ kebutuhan untuk pakaian, kebutuhan peralatan masak dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan namanya layout retail atau tata letak retail. Nah, permasalahan pada layout retail ini adalah bagaimana menata produk yang tangible atau yang nyata itu dengan baik agar mampu menarik pelanggan untuk membeli. Nah, mungkin hampir semua
kalian, adik-adik sekalian yang pernah berkunjung ke Carrefour misalnya di Kota Palu, atau di Matahari Department Store, ya, itu bisa melihat bagaimana mereka menarik perhatian pelanggan yang masuk ke dalam retail mereka dengan menata sedemikian rupa di mana pintu masuknya, kemudian barang-barang yang kira-kira digunakan pada musim tertentu itu diletakkan di depan setelah pintu masuk dan seterusnya. Nah, itu model-model penataan yang harus dilakukan perusahaan retail. Tapi ini merupakan masalah juga ya, karena space yang sempit, maksudnya tantangan karena biasanya space-nya sempit, barangnya banyak. Nah, yang harus yang harus diperlihatkan kepada pelanggan agar pelanggan tertarik untuk membeli. Nah, ini biasanya cocok untuk pasar swalayan, ya, perbankan juga kadang-kadang ya, menjelaskan beberapa produk jasanya di awal ketika kita masuk, ya, di bagian awal, bagian depan itu, untuk menarik kita sebagai pelanggan untuk masuk ke dalam, ya, mencari lebih detail, mencari tahu ya. Nah, kemudian penyusunan layout retail ini ya, dasarnya adalah memudahkan pelanggan untuk menemukan produk. Jadi jangan membuat pelanggan itu sulit untuk menemukan produk. Kemudian harus digunakan space untuk jalan, baik jalan untuk karyawan maupun jalan untuk pelanggan menuju ke ruang-ruang yang mereka inginkan ya. Kemudian perhatikan efisiensi penggunaan lantai. Ya, ini yang saya masukkan tadi. Jadi terkadang space-nya di retail itu kecil. Ya, ambil contoh misalnya Alfamidi misalnya ya. Mereka menata sedemikian rupa walaupun space-nya kecil, tetapi mereka selalu memperlihatkan kepada konsumen di bagian depan ya, agar konsumen bisa langsung mengambil barang tersebut yang mereka pajang di situ, sehingga volume penjualan bisa meningkat ya. Jadi itu satu hal yang tidak boleh disepelekan juga ya, karena pengaruhnya cukup besar. Kemudian yang saya sampaikan tadi, produk-produk harus disusun ya, ditata dengan baik agar dapat menarik konsumen. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan pelanggan ini merasa familiar. Nah, kalau dari sudut pandang saya, salah satu contoh retail yang sukses melaksanakan ini adalah Alfamidi. Jadi Alfamidi menata retailnya dengan baik dengan menggunakan full glass ya, atau full kaca, jadi transparan masuk ke dalam kegiatannya. Kemudian mereka kadang-kadang menata promosinya di bagian depan ya, sehingga konsumen dari luar pun bisa melihat secara jelas barang-barang yang mendapatkan diskon dan seterusnya, sehingga ini bisa menarik pelanggan untuk membeli ke Alfamidi. Kemudian ini adalah contoh service layout ya. Di sini ada pintu masuk, ada kemudian mungkin di sini ada display table atau meja untuk memperlihatkan kepada konsumen ketika mereka pertama kali masuk ke dalam retail ya. Kemudian ada trends counter di sini, ada feature di sini ya, dan seterusnya. Jadi saya kira masalah layout ini semua sudah berpengalaman masuk ke dalam beberapa retail yang ada di Kota Palu ya.
paling banyak sekali alpha midi bisa kita lihat. Dan alpha midi ini kadang-kadang berbeda layoutnya untuk tempat-tempat tertentu. Tetapi boleh Anda cek alpha midi itu sepertinya punya standar bahwa ketika Anda masuk kemudian Anda belok kiri, maka Anda mendapatkan ruang pendingin atau freezer ya. Mungkin di sisi sebelah freezer di situ. Kemudian kalau Anda berjalan lagi di sisi sebelah kiri, Anda pasti melihat freezer untuk minuman ya, dan seterusnya. Nah, itu fix layout atau maksud saya standar layout yang disusun oleh Alpha Midi ya, agar setiap pelanggannya, ketika pelanggannya itu masuk ke Alpha Midi di kota lain atau Alpha Midi di area lain di satu kota, ketika pelanggannya ingin membeli minuman, pelanggan ini hanya masuk, belok kiri, kemudian Anda mendapatkan berbagai ragam jenis minuman atau berbagai varian jenis minuman yang bisa Anda pilih untuk Anda konsumsi. Jadi itu standarnya. Jadi dibuat sefamiliar mungkin kepada pelanggan, tertanam di kepala mereka masing-masing bahwa ketika masuk ke Alpha Midi untuk membeli minuman, Anda hanya melewati pintu masuk, kemudian Anda belok kiri. Ya. Dan umumnya counternya itu atau kasirnya itu ada di sebelah kanan dari pintu ya. Itu umum yang terjadi. Mungkin ada Alpha Midi lain yang untuk bagian kasirnya itu di posisi yang berbeda. Tapi itu standar-standar umum yang mereka terapkan ya. Nah, ini juga salah satu contoh ya penataan layout di retail ya. Nah, sekarang kita ke layout gudang. Ya, layout gudang, layout yang diperuntukkan untuk gudang ya. Nah, jadi ada perusahaan juga yang menangani hal ini. Maksud saya adalah ada perusahaan jasa yang menawarkan kepada perusahaan untuk menyimpan produk-produknya di gudang mereka. Nah, ini akan mendapatkan charge ya di level tertentu ketika perusahaan lain ingin menyimpan barangnya di gudang mereka. Kemudian permasalahannya di sini adalah bagaimana mengatur keseimbangan antara efisiensi biaya gudang dan efisiensi penanganan material. Nah, ini yang menjadi masalah di layout gudang. Jadi seorang manajer harus mampu memikirkan hal ini ya, mempunyai visi ke depan ketika ingin ketika memimpin gudang, misalnya perusahaan jasa pergudangan, yaitu bagaimana mengatur efisiensi biaya gudang dan efisiensi penanganan material agar tidak tidak terjadi inefisiensi ya, atau biayanya membengkak dalam hal operasional gudang tersebut. Seperti itu ya. Kemudian ya contohnya di pergudangan ya. Nah, kemudian dalam penyusunan layout gudang ini dasarnya yaitu adalah bagaimana mengoptimalkan ruang yang ada pada gudang tersebut ya. Jadi diupayakan space atau ruang yang ada itu bisa dioptimasikan. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan, yaitu perhitungan biaya gudang dan perhitungan dalam hal penanganan material. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah masalah kualitas ya, kualitas produk yang disimpan. Daya tahannya perlu dipertahankan, tingkat kerusakannya perlu diminimalisasi, tingkat kadaluarsanya perlu disegregasi atau dipisahkan agar pengelola
gudang bisa melihat di mana produk-produk yang sudah mendekati kadaluarsa. Kemudian yang lainnya adalah mengatur penyimpanan ya, di dalamnya. Jadi susunannya perlu diatur dengan baik. Kemudian penyimpanannya dimudahkan ya. Tidak boleh dipersulit dalam mengatur atau menyimpan barang yang ada. Kemudian juga memudahkan dalam proses pencarian kembali barang-barang yang dibutuhkan. Jadi intinya adalah pengelola atau manajer pergudangan harus mampu mengelompokkan barang-barang yang disimpan di gudang ya. Kemudian kita ke layout produk. Layout produk ini yaitu layout untuk proses dengan varian rendah tetapi volumenya tinggi ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah aliran bahan barang dalam prosesnya. Ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Kemudian efisiensi mesin juga menjadi permasalahan dalam mengatur layout produk. Jadi harus diperhatikan tingkat efisiensi mesin. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengatur sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Biasanya untuk layout produk ini contohnya ya perusahaan kertas, perusahaan minuman, dan seterusnya. Nah, bagaimana penyusunan layout produk ini? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatur urutan proses, ya, proses pembuatan produk. Nah, ini perlu diatur sedemikian rupa agar setiap proses ini berdekatan, ya, jangan berjauhan seperti itu. Kemudian harus diperhatikan aliran bahan dalam proses, kesamaan kapasitas dalam aliran ini perlu diperhatikan. Ada peralatan mungkin yang sifatnya khusus untuk digunakan perlu ditempatkan dengan tepat. Dan kelebihan dari layout produk ini adalah itu rute atau jalurnya itu tetap ya tidak berubah-ubah seperti itu. Tetapi kelemahannya dalam layout produk ini, jika terjadi kemacetan dari satu mesin akan berdampak kepada kemacetan total dari suatu proses produksi. Nah, ini yang sangat-sangat diperhatikan atau perlu diperhatikan oleh seorang manajer ketika menyusun layout produk. Nah, di dalam mengatur tata letak ya, dalam mengatur tata letak ada beberapa problem yang umum terjadi. Yaitu yang pertama adalah perangkat penanganan material atau fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menghandle atau menangani bahan yang datang ya. Bahan ketika dipindahkan dalam proses dan bahan atau fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mengangkut bahan yang sudah jadi ini ke tempat penyimpanan dan seterusnya. Nah, ini yang kadang kurang diperhatikan oleh seorang manajer. Kemudian masalah berapa ruang ya, ini perlu diidentifikasi dari awal. Berapa ruang dan kapasitas yang diperlukan agar tujuan utama dari layout ini bisa dioptimalkan, yaitu adalah keamanan, kenyamanan tenaga kerja dan mengurangi tingkat kerusakan produk dalam proses. Kemudian aspek estetika dan lingkungan, yaitu kebersihan perlu dijaga dengan baik ya. Kemudian lingkungannya harus bersih, nyaman sehingga semua orang yang bekerja di dalamnya merasa nyaman dalam bekerja, aman dalam bekerja. Dan ini yang harus menjadi pokok utama diperhatikan dalam menyusun layout. Yang berikutnya adalah aliran informasi. Jangan sampai aliran informasinya ini tersendat-sendat atau aliran informasinya terputus-putus. Aliran informasi yang terputus-putus akan berakibat juga ke hal kemacetan ya.
Bisa jadi terjadi kemacetan proses produksi jika aliran informasinya tidak ditata dengan baik. Dan yang terakhir adalah biaya aliran bahan. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian utama ya dari sekian hal yang saya sebutkan sebelumnya ini, yaitu biaya aliran bahan. Perlu diatur sedemikian rupa agar aliran bahan ini biayanya rendah. Sekian penjelasan saya mengenai tata letak atau layout pada suatu perusahaan ya, baik itu perusahaan manufaktur atau jasa. Tadi kita sudah sama-sama menyimak beberapa jenis layout, tujuan layout itu apa ya. Semoga yang saya sampaikan atau konten yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke dalam kolom komentar di bawah, atau mungkin bisa japri di WA saya secara langsung, atau japri atau Anda teks di WA grup kita ya. Sekian yang saya bisa berikan. Semoga tetap sehat semuanya, bersemangat yang tinggi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.